Om Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Guru Iya Nama Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa berkenan melimpahkan rahmat anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, di dalam Manawa Dharma Sastra Sarga 5109 menegaskan Adbirga Trayani Sudayanti Mana Satyatna Sudayanti Widya Tapabhyam Buta Atma Budir Jenani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air, pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran, Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan berata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Pemirsa yang terkasih dimanapun Anda berada, pada kesempatan dan suasana yang baik ini, saya menyampaikan pesan Dharma, yaitu tubuh sebagai pura. Pemirsa yang budiman, di dalam Ragweda Mandala 1 Sukta 91 mantra 13, Soma Rarandi Nohardi Guana Waswa Maria Shwa Oki. Artinya, ya Brahman, Tuhan yang Maha Pengasih, bersetanalah dalam hati nurani kami, jadikan tubuh kami sebagai pura, seperti halnya sapi merumput di padang yang subur, seperti halnya gadis di rumahnya sendiri. Pemirsa yang terkasih, mantra ini adalah luar biasa untuk menjadikan tubuh kita sebagai pura, tubuh kita sebagai tempat suci. Kita sadar, tatkala tubuh kita jadikan bagaikan tempat suci, setananya Brahman yang Maha Pengasih, maka betul-betul kita jaga kesuciannya. Untuk menjaga kesucian itu, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kesucian dari dalam. Yang kedua, kesucian dari luar. Kesucian dari dalam itu, misalnya pikiran manah kita itu harus kita jaga kesuciannya. Berpikirlah selalu yang positif. Demikian juga ucapan, kata-kata itu kita harus berkata-kata yang lembut, manis, penuh kasih sayang, tidak menyakiti siapapun. Demikian juga perbuatan kita mencerminkan kesucian itu. Sedangkan yang dari luar, misalnya terutama dalam pergaulan, dalam pergaulan itu Brahman bersabda, Tiaja durjana samsargam, hindari bergaul dengan orang-orang jahat. Kalau kita belum mampu seperti maharsi-maharsi kita, tingkat kesuciannya yang sudah luar biasa ini, maka kita harus milih-milih dalam pergaulan itu. Kenapa Brahman, Tuhan menyerukan kepada kita untuk tidak bergaul dengan orang jahat? Karena di dalam Bhagavad Gita di ayat 16 Sloka 7, Prawartirca narwartirca jenana widur asurah nasaucam napica carona satyam teswiciyate. Orang jahat itu dia tidak tahu apa yang boleh dilakukan atau tidak. Dia bisa saja menjahati temannya, menjahati Anda, karena tidak ada kemurnian dalam jiwanya, tidak ada kasih sayang dalam jiwanya.
Kalau saja ada kasih sayang dalam jiwanya, dia tidak sampai hati menikah, membunuh temannya sendiri, mencuri, merampok temannya sendiri. Itulah pertanda karena tidak ada kasih sayang dalam jiwanya. Yang penting tujuannya tercapai. Maka daripada itu, kita disadarkan untuk memilih atau bergaul. Sebaiknya kita bergaul dengan siapa? Brahman bersabda, sama sadu sama gamam. Bergaullah dengan orang-orang yang baik, bergaullah dengan orang-orang yang suci. Sebab kalau kita bisa apalagi bercakap-cakap, berdialog dengan orang suci, samba sanam san kata tanam, yang artinya percakapan itu bisa melenyapkan segala macam penderitaan. Maka daripada itu, anjuran ini adalah luar biasa, sabda ini adalah luar biasa, yang perlu kita kaji, yang perlu kita jadikan panutan, teladan dalam ligai bahtera kehidupan kita ini. Dan tegas-tegas juga Brahman bersabda kita tidak boleh menyakiti semua makhluk. Adhyaya 12 Loka 13 di dalam Bhagavad Gita. Adwesta sarwabutanam maitra karuna ewasa nirmamo niraham kara sama suka duka kasami. Ini tegas sekali mengatakan kita tidak boleh membenci semua makhluk. Jangankan manusia, binatang yang paling hina sekalipun, kita tidak boleh menyakitinya. Singkirkan keegoan kita, singkirkan keangkuhan kita, singkirkan kesombongan kita, dan kita diharapkan menjadi orang yang pemaaf. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, luar biasa sabda Tuhan ini menyerukan kepada kita. Di satu sisi memang kita disarankan untuk memilih pergaulan-pergaulan yang baik dengan harapan kebaikan itu ada pada diri kita. Diharapkan kita bergaul dengan orang-orang suci dengan harapan kesucian itu ada pada kita. Tetapi kita tidak bergaul dengan orang jahat, bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita angkuh, bukan berarti kita ego, tapi kita menjaga agar suasana tetap santik atau damai, agar kita menemukan ananda, kebahagiaan yang abadi. Karena itulah pikiran kita, karena itulah ucapan kita, karena itulah perbuatan kita harus betul-betul dijaga kesuciannya, karena menyangkut kesucian tubuh kita. Itulah sebabnya, itulah karenanya, maka menjadikan tubuh kita sebagai tempat suci, maka selayaknya kita harus bisa menjaga kesucian dan kesakralan tubuh kita ini. Maka daripada itu pemirsa yang budiman, indah sekali sabda-sabda Tuhan yang kalau kita laksanakan, kalau kita betul-betul kita lakukan itu, maka saya yakin santih kedamaian itu selalu akan menyelimuti diri kita. Itulah orang suci kita menyerukan semua para maharsi-maharsi kita, menyerukan kepada umat manusia agar kita selalu menjaga kesucian tubuh kita. Dan beliau menyerukan, where there is bliss there is God. Di mana ada kebahagiaan, sesungguhnya Tuhan di sana memberikan satu anugerah. Nah, bayangkan pemirsa yang terkasih, kalau tubuh kita sudah Tuhan bersetana dalam hati nurani kita, maka kebahagiaan itu akan selalu memancar pada diri kita. Maka daripada itu, menjadikan tubuh kita sebagai pura,
menjadikan tubuh kita sebagai tempat suci, maka kita harus selalu menjaga kesuciannya. Dan Guru Punya Ahora Hatra siang malam lakukan perbuatan-perbuatan yang berpahala. Pemirsa yang terkasih, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Saya akhiri dengan pramasanti. Om Santi 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 Om.